A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu liman yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, para remaja, pemuda dan pemudi, serta anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat kekuatan iman yang dikaruniakan Allah kepada Bapak Ibu. Walaupun dari subuh tadi disambung lagi, tapi tetap bertahan duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala berlipat ganda, dijauhkan dari musibah, dan andai kata ada kita yang sakit, disembuhkanlah hendaknya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita melihat bagaimana pemaafnya Allah kepada hambanya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi musibah hujan tidak diturunkan Allah dalam waktu yang cukup lama. Sampai sumber air jauh, ternak banyak yang mati, tumbuhan tidak lagi menghasilkan. Maka kata Bani Israel, wahai Musa, ajaklah kami ke tengah lapangan beramai-ramai, pimpin kami berdoa agar Allah turunkan hujan untuk kita. Dibawalah oleh Nabi Musa, sampai di lapangan dipimpin oleh Nabi Musa. Ya Allah, sudah lama hujan tidak kau turunkan, bumi mati ya Allah, ternak kami banyak yang mati, tumbuhan kami tidak lagi menghasilkan. Kami berkumpul beramai-ramai di lapangan ini ya Allah, memohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Selesai Nabi Musa berdoa, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, perlu kita ketahui, di antara deretan Nabi dan Rasul yang paling tinggi temperamennya adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka dia paling banyak mukjizatnya, 11. Karena yang dihadapinya kaumnya bandel. Begitu doanya tidak dikabulkan, agak ngamuk Nabi Musa, diulangnya balik berdoa, ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang berdoa tidak kau kabulkan. Jadi waktu Nabi Isra, Nabi yang paling sinis kepada Rasulullah adalah Nabi Musa. Apa kata? Siapa betul dia Jibril? Mengapa Allah terlalu memuliakan dia? Datang Rasulullah, siapa dia Jibril? Dia Musa. Siapa yang sedang disalahkannya? Dia sedang menyalahkan Allah Muhammad. Berani betul dia menyalahkan Allah. Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Maklum Allah, Pak. Memang Nabi Musa itu emosi tinggi. Apa kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tidak menurunkan hujan karena ada satu di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa. Jangankan minta ampun, menyesal pun tidak, karena dia aku tidak menurunkan hujan. Usir dia, baru hujan aku turunkan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini kami di lapangan ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau umumkan aja Musa, nanti yang merasa keluar sendiri dia tuh. Diumumkan oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Bani Israel, ternyata Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita ini yang paling dimurkai oleh Allah. Siang dan malam berbuat dosa, tidak pernah minta ampun dan tidak pernah menyesalinya. Keluar kalian dari sini. Siapa yang merasa paling banyak maksiatnya dan tidak pernah menyesal, berdiri keluar dari sini. Ditunggu cukup lama, tidak ada yang keluar, Pak. Tapi tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya. Malulah Nabi Musa dia, Pak. Macam mana Allah ini? Tadi katanya keluar dulu satu orang, baru hujan turun. Ini tidak ada yang keluar, Pak. Hujan turun. Awak dah terlepas lah ngomong, kata Nabi Musa, Pak, kan? Apa kata Allah? Yang durhaka itu sudah minta ampun kepada aku Musa. Bagaimana ceritanya ya Allah? Jadi rupanya Pak, waktu Nabi Musa mengumumkan itu, ada satu orang yang mau tegak, Bu.
Disangkanya ramai yang mau tegak Pak, yang banyak dosa Pak. Rupa dia sendiri Pak, udah separuh badannya tegak. Aku sendiri yang duduk dia balik Pak. Dalam duduknya itulah dia, ya Allah, ternyata di antara ribuan orang ini aku orang yang kau maksud. Bila aku berdiri saat ini ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang tahu karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Menyesal betul aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Turun hujan selebat-lebatnya. Begitulah mudahnya Allah mengampuni dosa Pak. Tapi dengan syarat apa Bu? Tahu dulu kita sama dosa kita. Kebanyakan kita tuh tidak tahu sama dosa kita Pak, sehingga istighfar kita tuh kadang kosong Bu. Ngapa aku nih istighfar ya? Kadang kita tidak merasa Pak. Kadang terdengar cerita bapak nih Bu, udah capek saya berobat mana lah, tak doa apa lagi yang dipanjatkan, tidak juga sehat. Berarti kan tidak yakin dia sama Allah Pak. Dia tidak mau introspeksi, kenapa aku nih sakit ya? Padahal udah dibilang dokter waktu berobat, Bapak jangan makan daging dulu Pak. Dilawannya pantangan tuh Pak, Allah yang salah tuh. Makan tuh tidak mau berpantang. Jadi kita harus tahu dulu kesalahan kita itu, baru diampuni Allah dosa-dosa kita Pak. Makanya Bu, begitu dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, Nabi Musa ingin tahu siapa orangnya Pak. Kalau boleh ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang yang durhaka yang telah minta ampun itu. Kata Allah, kalau aku sudah memaafkan kesalahan hambaku Musa, maka akan aku tutup aibnya. Makanya maaf itu asal katanya dalam bahasa Arab afu, artinya menghapus tanpa jejak. Selama ini kita belum afu lagi Pak. Kadang dah Ibu maafkan Ibu, udah tapi asal nampak muka sakit aja tiakunya, belum ridho betul lagi. Itu berarti bukan afu Pak. Yang selama ini maaf kita di masjid, di kantor, yang seperti itu Pak. Ini karena mau masuk puasa aja nih Kak, aku kalau lepas puasa besok tengoklah Kakak. Kan sama ndak juga jadinya Pak. Jadi itu syarat memaafkan tuh Pak, menutup aib orang. Kemudian Bu, iblis tidak pernah istirahat untuk menggelincirkan kita ini Pak. Karena dia tidak pernah istirahat, dia bersumpah kepada Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu ini ya Allah. Kata Allah, selama mereka memohon ampun kepadaku, mal'un, makhluk terkutuk, aku akan tetap mengampuni mereka. Di sini apa maksud Allah Bu? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita Pak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ingat di zaman Rasulullah Bu, ada laki-laki Pak, kebiasaannya apa? Ada orang Yahudi meninggal, diintainya, begitu pulang digalinya kuburnya Pak, dia curi hartanya. Rupanya kali ini perempuan muslimah yang meninggal. Digalinya kubur tak nampak harta Pak, udahlah kapannya aja lah aku tarik. Pas dia narik kapan Bu, terpesona dia nengok tubuh perempuan itu. Dizinainya mayat itu, berapa besar dosanya. Setelah dia menzinai mayat ini, menyesal dia, dicarinya Rasulullah. Begitu ketemu dia katakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Dosa apa yang telah kau lakukan? Lebih tinggi daripada langit ya Rasulullah, lebih dalam daripada bumi. Coba engkau dengan tenang katakan, dosa apa yang telah kau lakukan? Aku ini pencuri ya Rasulullah, dan aku telah menzinai mayat. Celaka engkau, enyah engkau dari mukaku. Tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Menangislah pemuda ini putus asa. Tidak lama turun Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah bertanya kepadamu, engkaukah yang menciptakan manusia atau aku? Allah Jibril. Engkaukah yang memberi manusia atau Allah? Memberi rezeki kepada manusia atau Allah? Allah Jibril. Engkaukah yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Allah Jibril. Kok berani kau bilang aku tidak ngampuni dosa orang tuh? Wah, itu marah Allah Pak. Jadi tidak ada dosa kita ini yang besar di pandangan Allah Bu. Karena iblis memang ada Pak. Makanya Allah, udahlah pokok kalian berdosa minta ampun sama aku. Apakah sahabat Rasulullah itu baik semuanya walaupun mereka udah sholat? Tidak Pak. Wah kok berani menghina sahabat Ustaz? Tidak, ini kan sesuai hadis Pak. Sahabat Rasulullah itu ada dua orang yang nakal. Satu Nu'man namanya, satu Abu Mihjan al-Saqafi. Nu'man tuh Bu, sholat rajin, minum ini tidak bisa tinggal Pak. Peminum, pemabuk. Tetapi dia cinta sama Rasulullah Pak. Cinta betul sama Rasulullah.
Rasulullah aja berapa kali kena prank sama dia, Pak. Di pranknya Rasulullah, Pak. Dia satu-satunya sahabat, Bu, yang berani ngeprank Rasulullah itu dia, Pak. Nampak dia orang jual madu, dipanggilnya, udah ada penjualan kau hari ini, belum lagi. Ikut aku. Dibawanya ke rumah Rasulullah, kau tunggu depan ya. Dibawanya madu itu ke dalam. Ya Rasulullah, udah lama aku terniat mau ngasih kau madu. Minumlah ya Rasulullah. Sedang minum Rasulullah, aku tinggal dulu ya Rasulullah, aku mau pergi. Ayolah Nu'man, makasih banyak. Nanti kalau keluar Rasulullah kau minta duitnya ya, berapa madu kau tadi. Pergi dia, Pak. Pas Rasulullah mau ke masjid, Bu, tengoknya ada orang di luar. Ngapa tegak sini? Nunggu duit madu tadi Rasulullah. Bukan Nu'man yang bayar. Katanya kau yang bayar Rasulullah. Kurang ajar kata Rasulullah, dikasih lah duitnya. Dicari Rasulullah, dia ke masjid, Pak, jumpa. Kau bilang tadi madu dari kau. Sudah tuh rupanya aku yang bayar. Kan aku udah bilang tadi Rasulullah, aku udah lama teniat udah Rasulullah membeli itu yang tidak bisa. Maka aku ke apa aja niat aku dulu, akan kau yang bayar. Pokok stres Rasulullah dibuatnya, Bu. Bahkan yang lebih ngeri, Pak, apa yang dilakukan Nu'man. Ada orang buta sedang kencing di tepi masjid. Datang sahabat Nu'man, larang tuh orang kencing tuh, dia nak nampak tuh. Ditariknya orang buta tuh, kau kalau kencing di sini, dari bawa ke tengah masjid, Pak. Disitulah terkencing orang buta tuh. Itu gurauan dia, Pak. Kita sejak kita belum ada bergurau macam ini lagi, Pak. Tapi di mata Rasulullah, Bu, tidak ada masalah, Pak. Jadi jangan dibilang Rasulullah tuh tidak bercanda juga orangnya, Pak. Santai aja Rasulullah, Bu. Kalau kita udah masuk hati tuh, Pak, udah kena usir dari kampung nih tuh. Ini tidak macam-macam nih Pak RW, kita usir aja nih macam ini. Tapi enggak, Pak. Sampai malu orang buta itu bersumpah dia, dimanapun aku jumpa Nu'man aku pukul pakai kayu. Besoknya datang Nu'man tuh orang buta, kau ya mau mukul Nu'man? Ya aslinya aku tunjukkan, padahal dia, Pak. Utsman bin Affan sedang sholat sunat, Bu. Anin Nu'man di depan kau, dilepuknya Utsman, Pak. Tersungkur Utsman. Ada ndak bapak bergurau di masjid sekasar ini, Pak? Apa kata sahabat? Parah Nu'mannya Rasulullah, percuma sembahyang, tidak juga baik akhlaknya. Kata Rasulullah, sabar aja lah kalian. Solatnya itulah nanti mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya apa, Pak? Sebrengsek apapun kita, jangan pernah tinggalkan solat. Solat itulah nanti menuntun kita menjadi baik. Orang kadang, Pak, percuma aku sembahyang, kelakuan masih macam ini juga. Itu lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi jadinya, Bu. Nah, salah satu cara, Bu, ya, untuk bisa kita itu istiqomah di dalam taubat, jangan pernah tinggalkan sholat tepat pada waktunya. Bagi ibu-ibu, laki-laki sholat tepat waktu berjamaah. Itulah yang agak paling mudah, Pak, untuk memperbaiki keburukan kita. Kita lihat, Bapak Ibu, kenapa orang di Arab Saudi kerja santai, duit banyak, Pak. Kuncinya apa, Bu? Begitu azan berkumandang, semua toko tutup, kantor tutup, mall tutup. Itulah rahasianya, Pak. Jadi mereka tuh bekerja menunggu waktu sholat. Kekayaan mereka jadi berkah, Pak. Allah yang antarkan harta ke sana, Bu. Berapa ribu orang jamaah umroh, berapa ribu orang jamaah haji. Allah yang antar rezeki ke sana, Pak. Karena kata Rasulullah, siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Banyak kok orang tak sholat kaya. Betul, ini namanya dalam Islam istidrat. Allah menyiksanya dengan kenikmatan. Bertambah hartanya, bertambah kerisauan jiwa. Contoh apa, Bu? Bapak Ibu jalan ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin. Karena jauh dari Allah, Pak. Ada bahkan, Bu, seorang ibu-ibu pembantunya aja 8 orang, kan sultan tiba ini, Pak. Lain-lain kerja pembantunya itu, Bu, rumah besar. Jadi saya nasihati, Bu, ini saya bukan di pengadilan agama, Pak. Cuman dia kebetulan konsultasi waktu itu. Ibu tidak nyesal pisah dari bapak. Susah loh, Bu, masalah harta gono gini ini nanti. Kata ibu tuh apa, Pak? Dunia ini sementara, Ustaz. Saya menggebu-gebu pengen beli mobil BMW terbaru. Sudah saya miliki 3 bulan sudah, itu biasa aja, Ustaz.
Pengen lagi kita mobil yang lain, dah terbeli, menurut kita akan bahagia, ternyata biasa aja. Kita balikkan ke diri kita, waktu baru beli handphone Pak, tidak boleh ada anak yang megang tuh Bu. Jangan coba kalian pegang HP papa nih. Tapi setelah 3 bulan Pak, terhempas, dipegang, dibawa lari, terjatuh, tidak ada kita ribut. Itu makna dunia itu sementara Bu. Sampai kata ibu tuh, saya Ustadz dapat suami soleh, miskin, bisa membimbing saya ke akhirat, saya nikah sama dia Ustadz. Hampir saya daftar Pak, baru teringat saya Bu, saya udah beristri. Tegang betul saya Pak ya. Jadi maknanya apa Bu? Ciri Allah menyiksa orang dengan kenikmatan, makin jauh dia dari Allah, makin banyak rezekinya Pak. Teman yarfa'allahu barakatan min kasbihi wa rizki. Allah cabut keberkahannya tuh Pak. Sehingga kadang Bu enaklah jadi orang miskin lagi Bu. Rumah tidak pakai CCTV, tidur berdengkur Pak, terlupa ngunci pintu aman. Sementara orang yang jauh dari keberkahan tuh udah pakai CCTV, pagar dipasangi sentrum, kadang pasang CCTV, pasang security. Mana yang kaya kira-kira Pak? Nah itu bedanya Pak ya. Kaya yang diberkahi itu Bu, dia kaya, dia yakin dengan aku berbagi Allah jaga hartaku dari pencurian. Tenang tidurnya Pak. Jadi ini Bu ya, rahasia mereka itu. Ada seorang pengusaha baja di Serang Banten. Begitu dia melihat orang di Mekah seperti itu gaya hidupnya, mereka mencintai sholat jamaah ini Pak, melebihi cinta mereka kepada anak dan istrinya. Balik dia Bu dari haji, dikumpulkan karyawannya. Mulai besok setiap masuk waktu sholat, matikan mesin, kita sholat jamaah. Siapa yang tidak sholat jamaah saya pecat. Kata stafnya, mohon maaf Pak, satu kali kita memastikan mesin estimasi kerugian 30 juta Pak. Berarti kalau 2 kali 60 juta, kali sebulan bisa berapa miliar tuh Pak. Saya tidak peduli soal itu. Kita lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Kalaupun bangkrut kita, paling tidak kita bangga kita berada di jalan Allah. Yang penting gaji kalian tidak saya potong. Sebagian karyawannya gosip, Allah baru balik haji nih, sama tengok besok udah rugi dia balik tuh. Kan biasalah karyawan gitu ya Pak. Dimulainya Bu, sampai hari ini. Nanti Bapak Ibu tengok di YouTube pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Tengok kekayaannya Pak. Oh Banten terlalu jauh, Pekanbaru, Rote, toko roti, Rote Pak. Itu setiap waktu sholat seluruh cabang tutup, seluruh toko tutup. Masa pandemi Rote tidak keturunan omset Bu, tidak satu pun memberhentikan karyawan. Bahkan sekarang membangun pabrik besar. Itu contohnya Bu. Siapa lagi pengusaha di Pekanbaru? Andalas Sport. Pokoknya masuk waktu sholat, semua karyawan merdeka untuk sholat berjamaah. Hampir separuh toko di Bukit Barisan tuh punya beliau. Bukan miskinnya dia. Kalau mau kaya dengan sholat, kita tidak meminta. Yang penting lakukan aja, itu sukses lah hidup kita tuh Pak. Kemudian siapa lagi Bu? Indonesia Tekstil. Itu semua karyawannya sholat jamaah tuh Pak. Makin kecil ya, bahkan di Sudirman mau buka tuh Pak, Grand Indonesia Tekstil. Berapa ruko tuh, 5 pintu tuh berapa. Tapi Ustadz banyak orang rajin sholat jamaah, ngapa hidupnya miskin? Miskin itulah yang baik untuk dia. Dalam diskusi apa Bu? Ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya tidak. Makanya ada orang rajin sholat jamaah nih Pak, hidup miskin terus Pak. Karena miskin itu yang baik untuk dia Bu. Allah tahu nih kalau kaya nih bebini dia balik nih, ini bahaya nih. Makanya ditahan Allah Pak. Ini kalau kaya sombong nih. Allah tuh tahu Pak. Jadi udah ditakar sama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang sholat jamaah rajin tapi hidupnya susah, berarti miskin itu yang baik untuk dia. Itu rahasianya Bu ya. Kenapa mereka bisa hidup sukses dengan sholat berjamaah itu. Nah ini tobat, kemudian sholat kita perbaiki. Yang ketiga apa Bu? Setiap kali kalimat dalam Al-Quran aqimis sholah, pasti di sebelahnya wa'atuz zakah. Ini pula yang harus kita koreksi lagi Pak. Kita udah rajin sholat Bu, bersedekah nih boros atau tidak? Bapak Ibu, kenapa rumah sakit banyak di Pekanbaru nih? Rumah sakit awal boros sudah 3 Pak.
Udah macam swalayan dia, Bu. Rumah sakit Safira dari satu pintu ruko kecil sampai sebesar tuh, Pak. Kok makin banyak rumah sakit makin buruk kesehatan orang? Rasulullah sudah mengatakan, Bu, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Ini yang tidak dijalankan umat Islam, Pak. Kami sedekah, Ustaz. Nafkah rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak dalam bahasa Arab satu katanya, nafkah. Orang Arab kalau bilang terowongan, nafkah. Perhatikan terowongan air, Bu. Lancar air masuk, lancar air keluar, gorong-gorongnya bersih. Banyak duit masuk, sedikit duit keluar, tersumbat, belumutlah gorong-gorong itu. Itu penyebab penyakit itu, Pak. Kita bukan tidak sedekah orang Pekanbaru Riau nih, Bu. Tidak imbang, pendapatan besar untuk pribadi jauh lebih banyak daripada untuk Allah. Ingat almarhum Ustaz Zainuddin MZ, Bu. Begitu dia keluar dari lantai 2 rumah, ditengoknya lebih bagus rumah dia daripada masjid, Pak. Waduh, langsung dibangunnya masjid tuh. Kita tuh untuk kita boros. Beli mobil, pelek mobil, tidak ada hitung-hitungan tuh, Pak. Nawar pun enggak. Ibu beli tas, tidak ada ibu nawar. Sekaya-kaya kami laki-laki, Bu, dompet kami satu, Bu. Kami tidak ada dompet pesta. Tidak ada harus matching baju sama dompet tuh, tidak ada, Pak. Dompet saya resleting tanggal nih, Bu. Tidak tahu warnanya lagi, Pak. Tak coklat, abu-abu nih. Kami tidak problem sama kami, Bu. Sementara ibu-ibu, berapa jumlah jilbab segitu jumlah tas ibu. Ibu tidak pernah hitung-hitungan. Tapi kalau untuk Allah salah masuk kotak infak, lama menungnya, Pak. Rencana mau ngisi 10.000, termasuk 100, lama ditengok kotak tuh, Pak. Jadi kalau ada orang, Bu, habis ngisi kotak infak, temenung dia positif salah isi, ndak ada. Kita kalau untuk Allah tuh hitung-hitungan, maunya keroyokan, rame-rame keroyokan. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi kita ndak ada hitung-hitungan. Sakit Bapak Ibu karena itu, tolong aja introspeksi diri. Wajar aku sakit, ya Allah. Padahal kita kalau divonis dokter, Pak, obat Bapak sekian, RMI 6 juta, ndak ada yang nolak, Pak. Ke Malaka check up berapa puluh juta habis, Bu. Nggak ada yang nolak. Kenapa nggak mau menyembuhkan penyakit dengan sedekah? Saya salah satu tim syariah di beberapa rumah sakit di Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Ini sakitnya spiritual nih, Pak. Sekapal pun duit nggak bisa sehat, Bu. Jadi itulah tugas kami itu, Pak. Jadi ada ibu-ibu jantungnya sudah tersumbat 5, Bu. Mau dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Saya nanya dulu ke dokter, Dok, ini kira-kira ya, kalau dibawa ibu dipakai duit pribadi ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta habis berapa? 1,3 M, Ustaz. Udah dapat saya angkanya nih, Pak. Baru saya masuk ruangan ibu tuh, Bu. Saya yakin ibu ini kaya betul. Sepatu suaminya mereknya John Lobb, Bu. John Lobb itu 12.800.000 tuh, Pak. Kalau orang kaya, Bu, bawa sepatu ke masjid dijamin tidak hilang. Orang maling tidak kenal mereknya, Pak. Nah, itu enaknya, makanya selamat ya, Bu. Jadi, Bu, ya, pas saya masuk, saya nengok tas ibu tuh, Louis Vuitton, Bu. Itu yang 17 juta, Bu. Kecil dia. Dia kan makin enak, kulit tuh dipandang berarti ori, Pak. Jadi tidak perlu dipegang, ditengok aja. Enak nengoknya. Dia ciri-ciri ibu nih pakai tas original, Pak. Kalau berfoto ngadap kamera dia berarti original tuh, Pak. Tapi kalau ke samping semi premium. Kalau Kak bentar Kak, aku naruh tas dulu, KW tuh, Pak. Nah, itu aja tanda ya. Pertanyaan saya standar sama ibu nih, Bu. Yang pertama pertanyaan saya secara spiritual tuh apa, Pak? Orang tua ibu masih hidup enggak? Ada, Ustadz, ibu saya tinggal. Sering enggak ibu berkunjung ke rumah orang tua? Jarang. Itu sumber penyakit EII, Pak. Kalau orang jarang mengunjungi orang tua, Bu, rata-rata dia kena penyakit ketakutan yang tak beralasan. Sering risau, Pak. Apa yang ku risau? Sholat udah, kemudian ngaji udah, ndak bisa tenang jiwa. Itu cek lah tuh. Sering ndak menyiksa orang tua dengan kerinduan? Nah, itu yang paling banyak tuh, Pak. Padahal fikol udah ada, bisa fikol kalau orang tua jauh. Kenapa di atas tahun 2000 banyak orang sekarang melahirkan operasi, Bu? Sementara emak-emak zaman dulu 10 orang anaknya normal semua ya, Pak.
Bahkan ada saya nanya sama nenek-nenek, nek anak nenek yang terakhir gimana keluarnya? Sedang nyuci Ustaz, keluar ya kepalanya. Itu mudahnya orang dulu melahirkan. Kenapa orang sekarang susah Pak? Dia suami istri kerja, anaknya nenek yang jaga, kakek yang jaga. Itu tuh sumber malapetaka tuh. Datang nenek ini bilang, kami ridho Ustaz, nenek ridho nek. Allah yang tidak ridho, itu masalahnya. Orang tua udah habis tenaga ngasuh anaknya, udah berhasil kita masih juga nyusahin kakek nenek. Sampai anak macam ulat Bu, lari sana manjat tangga masjid, dia terembus-embus nafas nenek itu Pak. Cuh turun cuh. Kasihan Pak, atuk tuh udah megang-megang dinding masjid tuh lah tuh. Apa ndak operasi aja orang melahirkan sekarang Pak. Nakal. Orang tua disiksanya. Itu satu Pak. Yang kedua pertanyaan saya apa Bu? Ada ndak ngasih orang tua uang? Orang tua saya itu dapat pensiun dari bapak Ustadz, jadi ndak pernah saya kasih. Nah, itu kena lah yang kedua. Orang tua ini walaupun kaya ya Pak, duit dari anak itu tetap beda. Bangga bercerita tuh dapat duit dari anak tuh. Sementara dia tidak pernah ngasih anak. Contoh saya lihat Bu ya, orang kalau pulang kampung misalnya lebaran, dari sini dia naik motor pakai kue kaleng kingguan tuh Pak, sekaleng aja pergi. Pulangnya penuh Honda itu Bu, beras 20 kilo, pokat, durian, azab harta mama dibawanya. Tapi mama hati senang Pak. Tidak masalah sama dia, yang penting yang dikasih anak itu tetap beda. Ini tidak ada ngasih. Yang ketiga, pertanyaan saya apa Bu? Saudara kandung ibu ada ndak yang susah? Ada Ustadz. Ada ndak ibu bantu? Ndak ada. Ini kena Pak. Seafdol sedekah adalah kepada saudara kandung. Kita ini banyak pencitraan Pak. Didengar nyumbang di masjid sekian juta, abangnya susah ndak tertolong sama dia Pak. Bapak ibu tahu ndak kenapa orang Cina kaya-kaya? Karena dia yang menjalankan hadis ini Pak. Orang Cina membantu keluarga didahulukan, baru orang lain. Datang adeknya Bu, kok ada uang 100 juta kok, aku mau buka usaha, kasih. Gagal, balik lagi, aku gagal kok, bisa bantu lagi nggak? Kasih. Gagal lagi, datang lagi, bantu lagi, udah 3 kali baru dilepas Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ada kenal orang Cina susah, itu udah 3 kali dibantu keluarga. Dan itu masih lumayan daripada kita orang Islam yang punya hadis ini. Datang dia ke rumah kakaknya, Kak, ada duit kakak 40 juta Kak, aku mau buka laundry. Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya kau. Ceramah lu nih Pak, panjang tuh Bu. Kakak bukan tidak tahu ya istri kau tuh jahat tuh. Ada banyak, udah panjang lebar Pak. Kalau sekarang ya kakak tidak ada duit tuh. Ini ganti ojek kau tadi kemari 50. Orang udah kena ceramah, duit tidak dapat. Makanya banyak susah hidup orang tuh Bu jadinya. Karena kita tidak menguatkan keluarga kita sendiri. Dia dalam satu keluarga pasti ada yang dikejar duit. Itu ujian bagi dia. Tolong bantu keluarganya. Tapi banyak mau kalian tuh pemalas. Kakak yang perempuan ya, itu terus Pak. Seolah-olah dia yang hebat. Padahal Allah menguji dia supaya dia menjadi bantuan untuk adik-adiknya. Tapi dia tidak mau. Baru pertanyaan saya agak sensitif Bu. Ini mohon maaf kata saya. Penghasilan bapak sama ibu kira-kira berapa satu bulan? Kalau ada perusahaan, ada sawit, kira-kira aja kira-kira berapa Pak? Dijawab bapak tuh 600 jutaan satu bulan. Tidak pernah ngasih orang tua, tidak pernah bantu saudara. Tapi untuk diri dia sendiri boros. Rumah jangan ditanya. Kekayaan luar biasa sama anak-anak dia boros dia Pak. Jadi saya katakan ke ibu ini, tadi saya sudah tanya dokter Bu. Kalau ibu dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta pakai uang pribadi habisnya sekitar 1,3 miliar. Ibu yakin enggak dengan hadis Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah? Saran saya Bu, karena penyakit ibu ini besar juga biayanya, coba ibu ambil 10% aja dari biaya itu. Coba 100 juta kasih mak ibu, kasih saudara kandung ibu. Kalau ada sisa baru kasih orang. Mendengar 100 juta tuh ngamuk dia sama saya. Kencang betul Ustadz ya. Bukan tak pandai saya disekah, tidak perlu saya diajar, saya ini udah hajah kata gitu Pak ya. Macam-macam lah dimakinya saya Bu. Saya tidak bawa masuk hati kalau yang macam-macam itu tuh Pak. Karena apa Bu? Orang tidak tahu kita kasih tahu ya wajar Pak.
Sama misalnya saya ceramah nih Bu, bisa jadi Bapak Ibu dalam hati, dari tadi aku ditembak Ustadz nih terus ya, muak lah aku nengok. Padahal nggak ada, saya nggak kenal sama Bapak itu Pak. Dia kalau kita ngasih nasihat itu Bu, kemudian sesuai sama dia, kena dia pasti marah Pak. Dia marah-marah sama saya santai aja. Kecuali saya bilang, ambil duit ibu 100 juta titip ke saya, biar saya salurkan. Itu baru salah Pak. Ustadz pun jangan dipercaya soal duit nih Bu. Duit nih kalau sedikit ya haram, kalau banyak harum Pak. Kalau untuk duit nih Bu, enggak ada. Kalau enggak kuat jangan kita bagian itu lagi gitu. Setelah itu Bu, udah panjang lebar dia ngomong Pak, suaminya yang membela saya. Saya setuju kata Ustadz, benar kata Ustadz. Kami ini pelit Ustadz, sama orang tua pelit, sama saudara kandung pelit, kami hanya boros untuk kami sendiri. Saya sadar sekarang Ustadz, saya mau. Alhamdulillah, dibela Pak. Pulang, senyap cerita ini, beberapa hari kemudian ditelepon ibu tuh saya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Saya sangka orang undang ceramah Pak, karena nomornya kan tidak ada saya Bu. Saya minta maaf Ustaz, saya sudah kasar sama Ustaz. Bu yang kemarin kata saya. Santai aja Bu, biasa tuh, ada masalah tuh. Kami di YouTube udah biasa dimaki orang tuh, jadi udah biasa. Tidak ada masuk-masuk hati. Ustaz Somad aja yang profesor azab dimaki orang Pak, apalagi macam-macam kita nih. Jadi apa yang ibu rasakan? Luar biasa Ustaz, alhamdulillah, masya Allah. Dia besoknya antri di bank, diambilnya uang justru malah 130 juta Pak. Pergi dia langsung ke rumah emaknya Bu, dikasihnya emaknya 30 juta. Bayangkan emak yang tidak pernah dikasih duit, dikasih duit sebesar itu. Itu uang diletakkan emaknya di atas kepala. Ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Langsung dada saya langsung ringan Ustaz. Emaknya berdoa ikhlas betul Pak, karena sesuai jumlahnya Pak, 30 juta. Jadi itu pengaruh tuh Pak. Bapak Ibu ngajak orang makan ke rumah mau masuk Ramadan, kalau biasa-biasa makan enggak usah undang orang. Kalau makanan yang sering dapat di rumah aja enggak usah lagi. Coba kasih makanan yang jarang ditemui Bu. Udang galah, lobster tuh Bu, kambing, cumi saus tiram, kepiting saus tumpah gitu-gitu Bu. Kan jarang dijumpai itu Bu. Itu perhatikan tangan orang berdoa Bu, di atas semua itu. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh Pak. Amin ya, ikhlas orang berdoa Pak. Tapi kalau makanan biasa Bu, di atas lutut tangan bapak nih Bu. Amin. Kadang sampai bercerita lah berdoa, awak kalau tahu macam ini lauk tadi bang di rumah enak daripada ini. Gimana doa tuh mau sampai Pak? Tapi janganlah tidak jadi ngundang orang ya Bu, gara-gara ini. Ini saya bercanda aja. Kira-kira masuk tidak ke akal kita tuh Pak. Irama imam masjid paripurna kelurahan sama imam paripurna kecamatan tuh beda powernya tuh Pak. Karena gaji yang kecamatan lebih besar Bu, jadi powernya beda Pak. Waktu imam paripurna tidak gajian selama 3 bulan waktu Covid, itu irama imam paripurna mulai lari itu Pak. Mulai bergeser irama, udah lemah. Pengaruh Pak. Jadi jangan dikira uang itu tidak bisa buat baik. Uang ini bisa buat baik. Kalau kita gunakan ke jalan Allah Pak ya, duit nih dapat kita keajaibannya, baru enak kita menyampaikannya Pak. Jadi di rumah sakit tuh tampak nyata semua itu Bu. Setelah dia kasih emaknya 30, dia pergi ke rumah adik-adiknya, ada yang dikasih 15, ada yang dikasih 20, habislah duit 130 tuh Pak. Tadi pagi saya cek Ustadz, udah blong sumbatan di jantung saya nih. Lebih enak kan ngobatinya Pak? Senang ngobatinya. Ini bertabung-tabung duit, besok sakit-sakit payah. Kan itu rata-rata Pak, emak-emak lah. Apa emak simpan-simpan mas? Enggak kan sanggup kalian besok membiayai sakit emak loh. Kalian udah sibuk lah berumah tangga. Paling tidak emak ada stok. Kan itu Bu ya. Tapi Bu, kejadian Ustadz Abdul Somad, nenek-nenek punya tabungan 80 juta. Dia rasanya umur tuh tidak lama lagi Pak, kata prediksi dokter. Diteleponnya lah orang dekat UAS,
bisa enggak Ustadz Abdul Somad yang datang, saya mau ngasih uang 80 juta untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Datang UAS, dikasihnya serah terima duit 80, panjang umur nenek itu sampai sekarang Pak. Aman ya Bu, sehat walafiat. Ini ladang ada di masjid nih sekarang Pak, masih banyak yang mau dibenahi nih, 700 kali lipat loh Bu. Jangan pernah takut-takut. Saya tengok Haji Tos Pak, Haji Tos yang membangun Masjid Gunung Merah. Itu kan pribadi itu Pak. Cuman dia bilang kalau ada orang nyumbang terima. Kalau ada orang nyumbang terima, yang penting saya nanggung dulu semua. Kenapa mereka berani seperti itu? Karena keajaibannya terasa Pak. Keajaibannya terasa. Nah jadi ini Bu ya, cara yang kedua. Kalau misalnya kita sudah bertobat kepada Allah, sholat sudah kita jaga, kemudian sedekah ini boros-boros lah. Jangan sampai tidak boros. Jangan takut penghasilan besar keluar kecil. Saya salut Bu, nengok Ustadz Lukmanul Hakim yang di Pontianak itu. Dia bangun bisnis Pak. Pertama dibaginya untuk Allah 10% dari penghasilan. Naik bisnisnya 20% untuk Allah. Naik bisnisnya 30% untuk Allah. Sampai hari ini sudah 100% untuk Allah. Malah dia kerja di situ digaji jadinya Pak. Karena semua untuk Allah. Jadi hasil itu betul-betul untuk umat Bu. Dan dia kerja di tempat usahanya sendiri digaji seadanya Pak. Tapi operasional mobilnya di perusahaannya apa Bu? Hammer, mewah-mewah Pak. Tapi nggak ada yang punya dia gitu. Nah itu dahsyatnya Bu. Pak Yusuf Hamka, bos tol Indonesia, yang membuka rumah makan 3.000 sampai kenyang. Berapa cabang di Jakarta? Pokok khusus yatim dan duafa makan sampai kenyang. Tiap hari loh Bu. Tengok kekayaannya. Dia sama dirinya boros juga Pak. Mobil mewahnya banyak juga. Cuman untuk sedekah dia juga boros. Nah coba cek diri kita Bu, sudah boros enggak aku untuk Allah? Atau masih hanya secuil dari hartaku yang berikan untuk Allah? Oh wajar aja aku sakit. Padahal kadang udah dijaga makanan, enggak ada apa-apa. Tapi kok gini juga? Ketakutan yang dikasih Allah ke kita sudah tuh Pak, kekhawatiran. Jadi kalau udah mulai Pak terlalu berhati-hati terhadap segala hal, dia harus wanti-wanti diri itu. Karena penyakit kecemasan itu Bu, bagian dari azab juga. Berarti ada maksiat yang kita lakukan. Kok kita setakut itu betul? Misalnya Bu ya, penjagaan diri terhadap COVID ini terlalu berlebihan. Misalkan sering seperti itu Pak ya. Sampai dulu Bu, banyak tukang galon yang berhenti Pak. Jadi tukang galon, kenapa berhenti Pak? Masuk saya perumahan Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan, dah basah tuh. Antar galon ke perumahan, disemprotnya pula saya balik, basah badan saya ini tiap hari Ustaz. Sudah tuh mati kena disinfektan saya lagi Ustaz. Bukan kena COVID mati nanti lagi Pak, tuh kena disinfektan mati lagi Pak. Tiap hari kena semprot. Ketakutan yang begitu tinggi. Kita sholat juga nih Pak, berarti hati-hati. Karena orang yang rajin sholat, dia rajin sedekah. Apa kata Allah Bu? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah khawatir dan dia tidak akan bersedih hati. Bapak udah rajin sholat, ibu udah rajin sholat, udah rajin sedekah, banyak khawatir, berarti ada yang bermasalah. Karena Allah tidak mungkin bohong Bu. Allah tidak akan mungkin bohong. Allah memberi, tidak ada rasa khawatir, tidak ada bersedih hati. Kok aku khawatir ya? Sampai ingat saya dulu bersalam aja pakai tinju Pak. Saya tuh kekejut masuk masjid dulu Bu. Ustaz, saya sangka apa salah saya Pak? Rupa itu salamnya Bu ya. Macam mana mau diampuni dosa salam macam ini? Dia salam macam ini yang menggugurkan dosa Pak. Cuman ya saya maklum ya. Saya dari awal COVID Bu, mau bersalam orang sama saya, mau pakai gini tidak ada masalah. Yang penting apa kata pemerintah, kita ikut Pak. Vaksin ikut kita. Pakai masker, kita pakai masker, cuci tangan. Tapi jangan sampai khawatir betul. Saya pas ceramah di RSJ Bu, saya tanya sama dokter tuh, ada enggak orang gila yang kena COVID? Manalah ada Ustaz. Apa sebabnya tuh Pak? Dia enggak ada yang dipikirkannya. Jadi orang gila itu Bu, kolesterol normal Pak, darah normal Pak, jiwa aja yang sakit Bu. Jadi kadang-kadang macam orang gila juga kita nih, baru aman. Ini bawa sendal ke masjid aja saking takutnya kiri sama kiri dibawanya Pak. Kan risau jadinya tuh. Orang malingnya stres nengok, kok kiri aja sendal orang di masjid nih. Jadi kita tuh kecintaan sama dunia tuh tinggi. Apa kata Rasulullah? Akan datang suatu masa masjid-masjid penuh,
tapi kalian susah mendapatkan orang yang kusuk di masjid. Maksudnya itu apa, Pak? Orang sholat sekarang banyak minta duit masuk, minta jabatan, minta kekayaan. Tidak ada lagi minta mati husnul khotimah, diberikan akhlak yang baik. Tidak ada lagi. Ya Allah, tanggal 7 hansuran rumah, ya Allah. Tanggal 20 hansuran mobil, ya Allah. Apalagi kalau besok mau ada pemilihan, misal dia maju tuh malam undang anak yatim tuh, Pak. Saking inginnya jabatan tuh gitu. Saking inginnya undang anak yatim. Jadi orang banyak sekarang ibadah ini untuk mendapatkan dunia. Nah, itu yang harus kita rubah. Tobat sudah, sholat sudah rajin, sedekah sudah rajin. Kenapa saya masih sakit juga? Takutnya kena di sini, Bu. Akhlak yang tertinggi dalam Islam memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Itu yang paling tinggi, Pak. Kan itu yang paling berat, Bu. Ini yang paling berat. Nah, banyak orang kita ini punya sifat pendendam. Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? Apabila orang pendendam, pemarah, iri hati, hasad dengki, dari otaknya akan keluar 2 hormon, namanya kortisol dan adrenalin. Ini pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Cek dulu diri Bapak Ibu. Suka iri hati enggak sama orang? Suka pendendam enggak sama orang? Suka enggak kita itu kalau orang memuji orang lain sakit enggak hati kita? Nah, misalnya gitu, Pak ya. Dia ngeceknya kan gitu, penyakit hati ini, Pak. Suka mencari kekurangan orang lain. Dia, Kak, bagus kami sibuk tuh, Kak ya. Mana lah bagus di Ramayana tuh 200 harga, itu aja belum tawar waktu itu lagi. Pokok dia membanting terus, Pak. Glowing wajah ibu tuh sekarang, Kak, krim apa dipakai? Bahaya krim yang dipakai itu, pakai merkuri itu. Yang punya kakak yang aman, tapi memang mahal, enggak terbeli lah sama orang. Nah, kan inilah gaya, Pak. Mau kena ibu bagus, Bu. Berapa ibu beli ini? Enggak usah tanya lagi, pingsan kalian nanti dengan harga yang lain. Enggak sombong ya, Pak. Itu penyakit hati itu, Pak. Orang Islam banyak, Bu. Orang Islam banyak punya penyakit ini, berbangga-bangga diri. Kadang dia udah sedekah, Pak, tapi enggak bisa hilang sifat pamernya tuh gitu. Apapun kebaikan mesti difoto. Tahajud dia malam, Bu, dibangunkannya anaknya sedang tidur. Dedek bangun sayang, videoin mama. Mama mau sholat, nampak goyang-goyang HP itu, Bu. Anak tuh ngantuk, Pak. Dia harus diupload jam segitu juga, Pak. Karena enggak tahu orang dia tahajud nanti. Banyak atau enggak, Bu? Banyak. Sahurku hari ini, befoto lah sahurnya tuh, Bu, kan? Datang komen, puasa, Kak. Dari gadis lagi kakak macam ini, ya kan? Padahal baru mulai, Pak, 2 hari itu baru pamer. Kalau dia rajin tahajud ke masjid pura-pura ngantuk deh, Pak. Dan nguap-nguap enggak juga ditanya orang sebelah nih, Pak. Akhir dia menjelaskan, enggak nampak ibu nguap dari tadi. Enggak, Bu, ngapa? Ibu tahajud semalam, tak berapa ratus rakaat, sakit kakinya. Nah, kan inilah gaya. Ada orang tidak pamer, bisa kena penyakit yang kedua, sum'ah, suka dipuji. Bu, saya kan tadi terakhir keluar dari masjid habis Isya, terus nggak sengaja dengar pengurus cerita soal ibu, cerita soal saya, ngapa? Dahsyat ibu ya, Bu ya, banyak ibu nyumbang ke masjid ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak-bapak tuh. Aduh, nggak enak hati saya. Apa-apa aja ceritanya. Ah, mulai. Banyak lah. Ibu ketawa karena ini nyata, Bu. Kalau enggak pasti bapak ibu diam aja kan, Pak. Kata bapak-bapak tuh, Bu, apa aja pembangunan di masjid ini keluarga ibu lah yang paling banyak ngasih kurban, itu paling besar sapinya. Padahal ibu ikhlas tuh. Kok itu cerita bapak-bapak tuh ya. Jadi enggak enak ibu ke masjid jadinya. Waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang. Ramai, Bu. Toh aja lupa dimatikan, Bu. Terdengar orang komplek nih semua. Berarti senang, Pak. Susah, Bu. Ada orang tidak pamer, tidak sum'ah, sampai saking ikhlasnya dibuatnya lah hamba Allah nyumbang, Pak. Hamba Allah 2 juta, hamba Allah 5 juta. Datang pula orang membangkit-bangkitkan dia. Pak, Bapak ada masalah sama pengurus masjid? Enggak, ngapa gitu? Udah 3 bulan ini enggak ada Bapak nyumbang nih. Tutup mulut kau, itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, kan tersebut jadinya nih ya. Nah, kan inilah susah, Pak.
Jadi jangan pula gara-gara ini ibu tidak ngupload kebaikan. Paling tidak kita ngupload kebaikan termotivasi orang jadinya Pak kita dapat juga pahalanya. Nah itu kadang kena nih ibu ya. Nah jadi kalau kita bu ada penyakit hati itu hormon kortisol dan adrenalin ini yang banyak di otak kita Pak. Jadi kita cek aja bu, aku ini penyakit hati enggak? Karena kalau saya lihat di Pekanbaru ini orang banyak yang saling sakit hati satu sama lain Pak. Misal dia yang duduk, itu digesernya siapa yang jadi lawan dia? Digeser semuanya. Nanti duduk lagi orang yang ini, orang kampung ini, diisinya orang kampungnya semua. Setelah itu dibuangnya orang lain. Kan macam itu tuh Pak. Masih pendendam. Itu banyak makanya bu ya. Orang akhirnya begitu pensiun kena serangan jantung, kena stroke, kena apa ya. Selain karena usia. Ini usia berpengaruh juga nih Pak. Makanan yang dimakan. Tapi ingat bu, makanan membuat penyakit itu hanya 20%. 80% kelakuan Pak, itu yang membuat orang sakit. Itu ilmiah tuh bu. Yang membuat bapak-bapak banyak sakit jantung tahu ibu, pas pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil daging, ibu larang. Itu yang membuat jantungan bu. Bukan makanan tuh Pak, mau ngambil daging bapaknya datang, jangan bang, naik dah bang, nanti bikin susah malam. Ayalah, jadi ngambil daging kan lama menungnya tuh Pak. Awak sedang mau ditahan, nah itu kayak mana tuh Pak kan? Diambil telur puyuh kena marah tinggi lemak tuh bang, kolesterol bang, tentu sakit hati bapak ini. Itu yang buat dia jantungan tuh bu, bukan makanannya Pak. Belum makan lagi udah sakit dia tuh bu ya. Kalau orang pemaaf Pak, bapak tidak masuk hati, biasa aja bu, disakiti orang. Misalnya nih bu ya, ada orang bilang ke saya, Ustadz diburuk-burukkan orang tuh Ustadz, kata Ustadz gini-gini. Sedikit dia baru tahu buruk saya tuh, asli saya lebih parah dari itu ndak tahu dia. Kan enak macam itu Pak. Kalau kita ini kan merasa bersih bu. Kak, ibu tuh bilang kak, kulit kakak hitam, jangan pakai lipstik warna merah macam dendeng belado. Siapa yang ngomong? Ibu tuh Kak. Dia pakai jilbab tau kau ndak, kepala sulah tuh, bebalas langsung Pak. Kita tuh pantang direndahkan, ini yang nggak tahan tuh Pak. Pantang direndahkan orang. Di Arab Saudi bu, kalau ibu jalan dari Mekah ke Jeddah, ada nampak gubuk-gubuk kecil di gurun pasir. Itu bukan orang miskin punya tuh Pak, raja-raja Arab yang punya tuh bu. Sudah mulai naik kesombongan mereka, tidur mereka 3 hari berpanas di situ Pak. Itu gunanya untuk mengembalikan hati itu rendah balik. Udah mulai tinggi. Kalau kiai-kiai di Jawa mau masuk bulan puasa bu, pergi dia ke desa yang orang tidak mengenal dia, jadi marbot masjid dia Pak. Tuh banyak tuh Pak, kiai-kiai yang biasa dihormati orang tuh bu ya. Pergi dia ke desa lain, orang tidak kenal sama dia. Saya mau jadi marbot di masjid, gak usah digaji. Padahal ulama bu, bros kamar mandi, itu banyak tuh Pak. Jadi kalau hati itu udah mulai sombong bu, harus itu ada caranya kita Pak, untuk supaya menjadi obat dia merendahkan. Inilah caranya bu ya. Kemudian kalau kita perasaan kita lapang, pemaaf, tidak pemasuk hati, otak kita akan mengeluarkan 2 hormon, namanya serotonin dan endorfin. Ini kekuatannya 100 kali lipat morfin Pak. Jadi kalau kita tidak lempang aja Pak, enak Pak. Tidak ada masuk hati bu, perkataan orang, makian orang, biasa aja. Kadang boleh dianggap hiburan malah bu, kasihan juga dia ya. Dia tidak tidur mikirkan kita Pak, kita bersengkur tidur malam Pak. Kan rugi dia sebetulnya kan bu ya. Tapi jangan dibahas sama suami. Ini kadang-kadang bang, duduklah bang dulu bang ya. Keluarga si Eti ini lain lah bang. Ada akhirnya tidurlah suami gitu jadinya bu. Kan begadang mikirnya itu. Kata-kata orang mau dipikirkan ibu tahu nggak? Orang yang tidak suka sama kita, bagaimanapun kita menjelaskan ke dia, dia tetap benci. Ngapain buang-buang energi Pak? Klarifikasi apa? Nggak buang-buang energi itu Pak. Kalau kita pemaaf, tidur kita tidak membawa masalah, dari otak kita akan keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun tidur, keluar HGH, Human Growth Hormone. Dasar enggak ajaran Islam nih Pak? Makanya kita tuh dianjurkan menjadi orang pemaaf tuh bu, supaya kita awet muda. Ibu beli Nuskin 4.500.000, serumnya 600.000. Ibu gosok-gosok juga muka tiap malam, mana mau bu? Apa kata dokter kulit? Sehebat apapun serum kami Ustadz, kalau perempuan stres yang pakai tidak akan berdampak kepada kulitnya. Karena kalau orang stres, kulit duluan yang kena.
Maka saya heran Pak, kok bapak tampilan wajah bapak dan ibu ini kok ceria semuanya. Berarti bapak ibu ini pemaaf ini. Wajah glowing Bu ya, glowing in the dark, bersinar di tengah kegelapan Pak. Karena pemaaf. Saya nyenangkan nanti bapak ibu sebetulnya, pada enggak enak nanti Pak. Ibu tahu enggak ya, terakhir nih. Yang menjadi menteri perminyakan di Arab Saudi namanya Naim. Dia itu dulu buruh rendah Pak di perusahaan minyak Arab Saudi. Waktu dia dimaki-maki oleh pimpinannya Pak, kamu tuh buruh rendah di sini. Tahu kamu tidak layak kamu minum air di ruangan saya. Kurang ngajar kamu. Macam-macam makian pimpinannya Bu. Keluar dari pintu kamar pimpinannya itu berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, ampuni bos aku. Dia tidak salah, aku yang salah ya Allah. Aku udah jelas buruh rendah, lancang aku minum air di ruangan dia. Ampuni aku ya Allah. Kalau kita kan nyalahin langsung Pak kan. Abang dihina sama pimpinan abang. Abang kalau pimpinan mentinju mulutnya. Depan orang abang. Itu tuh yang buat penyakit tuh Pak. Kalau dia ngaku dia salahnya dulu Bu. Yang kedua apa yang dipikirkannya Pak? Ya Allah, jika aku menjadi orang besar suatu hari nanti, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Yang ketiga, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku mesti kuliah lagi. Kuliah dia balik Pak. Jadi emosi negatif menjadi emosi positif. Dia kuliah, lulus dengan nilai cum laude, dikembalikan ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya jadi menteri perminyakan Arab Saudi. Bapak terbayang enggak? Pimpinannya masih kerja Pak. Dia jadi menterinya. Menggigil datang minta maaf Bu. Untung kejadiannya enggak di Pekanbaru. Kalau enggak jauh mutasinya tuh Pak. Kita pendendam. Saya sampai di kantor gubernur bilang bubarkan aja lah acara halal bihalalnya. Itu enaknya kalau Ustadz ini independen Bu. Nggak kerja sama orang, aman kita Pak. Kalau nggak mungkin jadi penjilat saya ini mungkin Bu. Ngisi di kantor. Untung Pak Sam tuh Pak bebas aja saya ngomong Pak. Nggak ada pernah jadi masalah sama dia. Tapi kalau sempat saya kerja di situ, itu tak mungkin saya ngomong macam itu Pak kan. Nah, jadi memang saya sarankan kalau Ustadz tuh punya usaha lah walaupun kecil-kecilan. Kalau enggak bisa dibeli orang lidah kita nih Pak, nah, asal mau mengubah sekian jutanya, entahlah Bu. Nah kemudian Bu ya, Naim ini Pak, begitu anak buahnya pimpinannya datang, mantan pimpinannya datang minta maaf, maafkan saya Pak, saya dulu pernah menghina Bapak, saya pernah merendahkan Bapak minum di ruangan saya betul-betul minta maaf Pak, maafkan saya. Justru berdiri Naim ini di peluknya mantan pimpinannya itu. Justru saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak Bapak hina saya dulu, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang. Nah itu yang muslim sejati itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. 1 jam lewat 10 menit berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.